Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mansa Sky Talk bersama saya Mutia Analiza Sapitri yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dia tidak hanya menginspirasi kaum remaja di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya di SMA Negeri 1 Sekayu, tetapi juga di antar sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dia merupakan Koyong Kope Semansa. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Halo Semansa, saya Renvali Zilbran. Saya berasal dari kelas 12 Perminatan 1, jurusan Informatika. Alhamdulillah pada tahun ini saya terpilih menjadi salah satu bagian Koyong Kope di SMA Negeri 1 Sekayu, generasi kedua. Oke, halo Sobat Semansa, perkenalkan nama saya Putri Alnaira, biasa dipanggil Putri. Saya di sini adalah sebagai Kope SMA Negeri 1 Sekayu tahun 2025. Oke nih Sobat Semansa, seperti yang kita ketahui bahwa program Koyong Kope ini sudah berjalan 2 tahun terakhir. Betul seperti itu Koyong Renpa dan Kope Putri? Betul sekali Bu. Di sini Bu ingin bertanya, apa sih motivasi kalian ingin mengikuti Koyong Kope SMA Negeri 1 Sekayu ini? Oke, kalau untuk motivasi saya sendiri adalah ingin menjadi wadah yang menginspirasi serta memberikan contoh teladan baik untuk teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Sekayu. Dan juga saya ingin mengasah kemampuan saya dalam berpublic speaking dan kepemimpinan. Saya juga ingin menambah pengalaman berharga yang mungkin kalau saya tidak ikut Kope ajang pemilihan ini, saya tidak bisa mendapatkan pengalaman berharga tersebut. Ya, bagaimana dengan Koyong Semansa? Kalau saya simpel sih Bu, saya itu menganggap Koyong Kope itu salah satu wadah untuk kita belajar. Belajar bagaimana cara memimpin, belajar bagaimana cara berbicara di depan banyak orang. Dan itu saya anggap sebagai motivasi saya untuk mengikuti ajang pemilihan Koyong Kope di SMA Negeri 1 Sekayu ini. Ya, tentunya dengan rasa percaya diri juga. Iya benar. Ya. Selanjutnya itu pengalaman. Tentu kan sebagai Koyong Kope Semansa pasti mempunyai banyak pengalaman. Apa sih pengalaman Koyong Renpalio dan Kope Putri ini mengikuti Koyong Kope Semansa tahun 2025? Oke, menjadi Kope Semansa itu bagi saya adalah kesempatan yang istimewa dan tentu saja memberikan banyak pengalaman berharga. Contohnya seperti saya bisa belajar untuk mencontohkan sikap teladan seperti di perilaku, lalu tutur kata, dan juga peduli terhadap lingkungan sekolah. Dan ada juga pengalaman berharga lainnya seperti bisa terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Pada saat itu contohnya ada acara perpisahan kakak kelas yang telah lulus, saya dan Koyong Renvalio on duty untuk menyambut tamu. Nah, tentu saja di sana saya bertemu banyak orang baru atau banyak bertemu dengan orang. Saya belajar untuk bisa percaya diri, berinteraksi di depan umum dengan baik, dan tentu saja pengalaman yang telah saya dapatkan ini sangatlah bermakna dan bermanfaat bagi saya. Oke, menurut Koyong Renpa? Kalau saya sih banyak sih Bu, ngomong-ngomong masalah pengalaman nih. Cuman saya ada satu pengalaman paling berharga. Iya, apa tuh? Pernah saya akan lupakan, yaitu mendapatkan support dari teman-teman dan guru-guru sekalian. Karena itu semua kalau bukan berkat kalian yang mendukung saya tidak akan mencapai titik ini. Ya, tentu ya, dorongan dari keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Terus lagi sumbangsi kalian terhadap sekolah sebagai Koyong Kope tahun 2025 apa tuh? Kalau saya itu berharap SMA Negeri 1 Sekayu ini bisa dikenal di kalangan luas di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Mulai dari tipis-tipis saja. Apa? Kalau bisa ya, Semansa ini bisa ke tingkat yang dikenal itu bisa ke tingkat provinsi. Ya. Melalui prestasi akademik. Ya, maupun non akademik juga bisa. Ya, tidak hanya jadi Koyong Kope Semansa, Koyong Kope Kabupaten Musi Banyuasin tidak menutup kemungkinan menjadi gadis kalau misalkan di provinsi? Bujang gadis. Iya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu momen apa sih yang paling deg-degan pada saat mengikuti seleksi Koyong Kope tahun 2025?
Wah, kalau saya sendiri sih ada satu momen yang menurut saya itu hampir membuat saya kaku. Waktu Takut. itu kalau nggak salah waktu sesi tanya jawab pada saat grand final. Grand Ya, final. soalnya kenapa? Waktu itu semua mata itu tertuju pada saya. Iya, menjadi pusat Kalau- perhatian kalau tentunya. saya salah jawab ini, aduh malu ini. Iya. Jadi saya itu harus bagaimana caranya? Saya itu harus belajar tenang, belajar percaya diri, Iya. berbicara di depan banyak orang. Jadi itu adalah salah satu momen yang paling membuat saya deg-degan pada saat pemilihan duta atau ajang pemilihan Koyong Kopi di SMA Tingkat Sky. Iya. Bagaimana dengan Kopi Putri? Apakah sama? Saya sama seperti Koyong Renvalio pada saat sesi tanya jawab random yang diberikan oleh Dewan Juri. Jadi di sisi lain, saya juga harus berpikir cepat, harus tetap menjaga cara bicara agar pada saat menjawabnya tuh tetap tenang dan percaya diri. Tapi dari sanalah saya belajar cara saya untuk mengendalikan gugup dan yakin pada diri sendiri kalau misalnya diri sendiri tuh bisa memberikan yang terbaik. Oke, yang terakhir nih Koyong Kopi Semansa tahun 2025. Harapan untuk adik-adiknya nanti untuk mengikuti ajang Koyong Kopi tahun 2026. Apa sih harapannya? Kalau saya sendiri, saya berharap pada Koyong Kopi penerus kami nanti bisa menjalankan tugas lebih baik dari kami, lebih kreatif, dan juga dapat membawa nama sekolah atau membanggakan nama sekolah dimanapun kalian berada, maupun dari kabupaten hingga ke tingkat luas. Ya. Baiklah, kalau harapan dari saya adalah untuk Koyong Kopi bertahun berikutnya tetap semangat dan jangan berhenti untuk berinovasi, tetap tampil, percaya diri karena Koyong Kopi SMA Negeri 1 Sky itu bukan hanya soal selempangnya saja, tetapi bagaimana cara kita bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekolah. Ya, sangat bermanfaat sekali. Oke, Sobat Semansa, kita sudah berada di penghujung acara podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.